Oke, pelajaran hari ini nak. Iya. Selamat malam, IPA. Tentang Perkembangbiakan. perkembangbiakan. Perkembangbiakan yang pertama dulu dibahas itu tumbuhan. Mengenai tumbuhan dulu. Pelajaran IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Berhubung buku paket belum ada, jadi mencatat dari makanya buku paket apanya? Oh iya. Perkembangbiak artinya bertambah banyak atau menambahkan keturunan. Tujuan berkembang biak, Melestarikan jenisnya. melestarikan jenisnya dan Atau bertambah. supaya tidak punah. Oke, tujuan makhluk hidup berkembang biak itu adalah untuk melestarikan jenisnya. Melestarikan jenisnya, maksudnya supaya tidak punah. Oke, tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara. Vegetatif dan generatif. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, perkembangbiakan dengan cara generatif dan juga vegetatif. Kalau generatif itu apa? Pertumbuhannya secara perkawinan antara dua induk, betina dan jantan. Oke, perkembangan dengan generatif itu adalah perkembangbiakan pada masa perkawinan di mana melibatkan dua induk, yaitu jantan dan betina. Contohnya bunga. Ciri perkembangbiakan generatif. Ciri perkembangbiakan generatif itu sifat keturunannya merupakan perpaduan kedua induk. Kedua induk dipadukan. Iya, oke. Misalnya kalau bunga itu benang sari dan kelapa putih. Kalau benang sari itu kan alat kelamin alat kelamin tumbuhan. Iya, benang sari. Benang sarinya itu ya yang paling atas itu. Itu alat kelamin jantan. Kalau kepala putih itu alat kelamin betina. Oh, dia dari satu tumbuhan ya. Kepala putih yang kucu-kucu itu. Jadi intinya tumbuhan itu dapat berkembang dengan dua cara, yaitu generatif dan juga vegetatif. Oke. Itu mengenai tumbuhan. Kemudian kita di sini ada jenis tumbuhan atau bentuk dan susunan bunga. Ada bunga sempurna, ada bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu disebut dengan bunga lengkap. Iya, yaitu ada putih dan benang sari. Kayak ini tadi nih. Karena yang wajib itu ini dulu. Bunga lengkap atau bunga sempurna adalah mahkota bumi. Bunga lengkap ini enggak atau bunga sempurna adalah bunga yang memiliki kepala putih, benang sari. Contohnya bunga kembang sepatu, bunga mangga, rambutan, dan lain-lain. Bunga tidak lengkap atau tidak sempurna hanya memiliki kepala putih. Contohnya contoh bunga kepala, padi, bunga kelapa, padi, pepaya, jagung, salak, melinjo. Melinjo itu sayur. Iya. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Kepala putih merupakan alat kelamin betina. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Nanti perlu dipraktekkan ya pada tumbuhan ya. Enggak ada praktek. Ada, biasanya ada tuh. Atau nanti lo carikan bunga di rumah juga, teman-teman bisa mencari bunga terus kita praktekkan yang mana sih kepala putih, yang manakah dia benang sari. Ada gambar di sini. Coba lihat dulu gambarnya. Ini kepala sari. Ini kepala putih. Kasih tunjuk dulu sini. Nampak nggak? Coba pegang dulu. Kurang jelas ya. Ini dia contohnya perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke.
mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, tangkai bunga. Sumber http://memudar.my.id. Oke, perkembangan pada tumbuhan. Tadi si Iru terbalik, katanya vegetatif itu secara perkawinan. Penyerbukan terjadi melalui bantuan angin. Penyerbukan terjadi melalui bantuan angin, hewan, air, dan manusia. Oke. Contoh hewan yang membantu penyerbukan yaitu lebah, kumbang, kupu-kupu, dan lalat. Ada satu burung kalimbu. Iya, kalau nggak salah burung kalimbu atau burung. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin antara lain mahkotanya kecil atau tidak bermahkota, kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga, Itu namanya tangkai sari kayak panjang dan mudah bergerak, serbuk sari berukuran kecil, ringan, berjumlah banyak. Itu yang posisinya di kepala yang sari. kalau kayak kuning-kuning itu yang kayak apa ya, padangku ini dia ada serbu-serbunya itu Iya. itu dia embuskan Ah. angin. Itu namanya serbuk sari. Serbuk sari, Iya itu. kepala sari. Heeh. Ini namanya kepala sari. Dia seperti biji-bijian kan. Heeh. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan antara lain mahkotanya besar dan berwarna mencolok, mengeluarkan bau yang khas, menghasilkan nektar. Ini Di sini ada contoh. itu belum. Iya bentar. Ada contoh perkembangbiakan secara tidak kawin atau perkembangbiakan tidak kawin vegetatif. Dan tidak bantuan manusia. Dia disebut dengan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan vegetatif tanpa bantuan manusia. Umbi batang, umbi lapis, tunas, Rizoma, geragi, dan spora. Ini yang kami lihat cuma Ini masuk. bawang putih kan? Ini Bawang putih salah satu umbi lapis, perkembangbiakannya itu secara vegetatif. Ya. ini vegetatif. Strawberry. Ya, strawberry juga. Dengan bentuk Kentang termasuk ya. dia melalui rizoma. Dia kan Akar tunggal. Akar tunggal atau disebut dengan rizoma, batang yang terdapat dalam tanah. Nah, itu contohnya jahe. tunas. Nah, dia di sini bertunas. Itu jahe. Kemudian tunas pisang. Nih. Tunas bambu. Bambu kan dia itu yang rebung itu kan dari bambu. Oh, Yang masih muda. Tunas muda itu disebut dengan rebung. ini tuh spora. Nah, ini spora. Dia seperti apa? Nah, daun-daun. dia akarnya itu berakarnya seperti ini. Maslatif. Tumbuhan paku-pakuan, suplir namanya. Suplir. Cantik loh. Oke. Daunnya. Kita ulang lagi. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami itu ada terdiri dari umbi lapis, umbi batang, geragi atau stolon, akar tinggal atau rizoma. Ada 4 macam. Ada 4 pas lah. Ini loh. 5 ada tunas. 4 macam penyerbukan, bukan itu. Ini loh mamaku ya tuh. Oh, sekarang mengenai penyerbukan. Nah, ada Penyerbukan terdiri dari 4 jenis. sendiri, tetangga, silang, bastar. Sendiri itu maksudnya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Ini what tulis. Penyerbukan tetangga, Serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain. Bunga bunga tersebut tersebut masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan. Tapi Tumbuhan satu jenis. tersebut masih satu jenis. Tahu kan? Bastar
serbuk Sari sari jatuh ke putik lain. kepala putik lain yang masih satu jenis, Yes, namun berbeda varietasnya berbeda varietasnya. Kata Sirut itu cuma bahasa Latin. Oke jadi teman-teman, varietas. kali ini perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan sangat bermanfaat untuk pelajari IPA. Buat teman-teman ilmu juga pengetahuan. bisa membeli Ayo. super lengkap Ini. untuk panduan di rumah ini. bagi ibu yang bekerja. Murce. Ritina Pawestri, super lengkap rumus SD dan mudah cepat belajar rumus. Ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, kewarganegaraan juga. Matematika banyak di situ loh. Oke, jangan lupa teman-teman untuk like Komen. video kita. Jangan lupa subscribe juga. Jangan lupa komen di kolom bawah. Salam sehat, especially buat ibu-ibu yang mengajari anak-anaknya di rumah tetap semangat. Sampai Saat jumpa. ini sudah offline dan seperti Setiap perdana mengantar anak ke sekolah. Satu lagi, jangan lupa next video kita akan membuat konten tentang pelajaran sekolah, dan semoga pelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan bisa bermanfaat. Besok kita akan belajar tentang pelajaran matematik ataupun IPS. besok kayaknya aku nggak ada matematika, entah hari Rabu atau Kamis. Oke, tetap semangat buat kita dan jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan memberkati.